Jamaah rahimakumullah, sehingga memberi nama makanan-makanan yang halal dan thayyib dengan nama-nama yang buruk ini dilarang di dalam syariat Islam. Karena ini merupakan salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia. Meskipun alasannya adalah marketing supaya lebih menarik, bagi seorang yang beriman bukan seperti itu caranya. Dan jangan sampai dengan alasan marketing menarik ini membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi familiar. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat, dukhuluhu ila nafsi min ahabbil abwabi ilaiha. Masuknya setan itu ke dalam diri seseorang, menggodanya itu dari pintu atau celah yang paling dia sukai. Jadi sekali lagi, setan ini akan menggoda kita dari apa yang paling kita cintai. Kalau orang cinta maksiat, maka setan akan menggodanya lewat maksiat untuk bertambah maksiat lagi. Tapi kalau seseorang yang cinta ibadah, maka setan tidak akan mengajaknya melalui pintu maksiat. Tapi dia akan masuk melalui pintu ibadah. Bagaimana caranya ibadahnya tidak khusyuk, bagaimana caranya ibadahnya tidak ikhlas, bagaimana caranya ibadahnya itu khusyuk, ikhlas, tetapi setelah ibadah dia melakukan hal yang membuat pahala ibadahnya itu menjadi luntur dan menjadi bocor. Jadi kita harus betul-betul perhatikan bahwa setan akan masuk menggoda manusia melalui jalan yang paling dicintai oleh kita. Kemudian yang kelima, at-tadarruju fil idlal. Begitu bertahap di dalam menyesatkan manusia. Jadi setan ini sangat sabar dan sangat bertahap dalam menyesatkan manusia. Jamaah rahimakumullah, bagi yang tidak suka berbuat maksiat, maka setan tidak langsung mengajaknya untuk berbuat maksiat. Seumpamanya seorang ahli ibadah, maka dia akan ajak dulu untuk riya dalam ibadahnya umpamanya. Kemudian setelah riya, dia akan mengajak untuk umpamanya ujub atau mengagumi dirinya sendiri. Dan setelah itu dia akan mengajak atau membisikkan untuk menilai orang lain. Kemudian setelah menilai orang lain, maka kemudian setan akan memerintahkan untuk memberi label, umpamanya orang itu sesat, orang itu tidak benar, orang itu menyimpang, orang itu ahli bid'ah dan lain sebagainya, sehingga muncullah perpecahan dan konflik-konflik di antara sesama orang yang beriman. Ini merupakan salah satu cara setan di dalam menyesatkan umat manusia, yaitu betul-betul bertahap di dalam menyesatkannya. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau sudah terasa kita digoda oleh setan, maka segera berhenti di titik itu. Kemudian perbaiki, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian tinggalkan bisikan setan tersebut. Kemudian yang keenam adalah as-saddu anil haq. Setan berusaha untuk menghalangi manusia untuk mencapai kebenaran berbagai cara. Karena itu bagi yang umpamanya ingin ikut majlis ta'lim tapi terasa berat, ingin sholat berjamaah tapi terasa berat, maka ini semua adalah salah satu upaya setan untuk menyesatkan manusia itu. Yaitu dengan bagaimana caranya dia menghalangi manusia mencapai kebenaran. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah izharun nushilil insan. Setan ini salah satu cara untuk menyesatkannya adalah dia berpura-pura memberi nasihat kepada manusia. Jadi seolah-olah dia memberi nasihat, padahal isinya adalah menyesatkan. Karena itu hati-hati sekali kalau kita menerima bisikan yang sangat manis, yang sangat menggiurkan, tetapi sebetulnya itu adalah ajakan untuk melanggar syariat Allah. Karena ini berasal dari syaitan. Kemudian yang kedelapan, jamaah rahimakumullah, al-isti'anah bisyayatinil ins. Di antara cara syaitan berikutnya adalah meminta bantuan dengan syaitan-syaitan bukan dari bangsa jin tetapi dari bangsa manusia. Dia akan bisikkan manusia-manusia yang sudah mudah mengikuti syaitan untuk kemudian membantunya, mempengaruhi dan menggoda manusia yang lainnya. Nah jamaah rahimakumullah, inilah 8 cara syaitan dalam menyesatkan manusia yang merupakan pelengkap dari tafsir surah Al-Baqarah juz kedua ayat 168 dan 169. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mengokohkan akidah kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita, selamatkan kita dari segala tipu daya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.